Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, bertemu lagi dengan saya Muhammad Ruslan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan diterjemahkan dari bahasa Inggris dari kata leadership. Dalam Ensiklopedia Umum 1993 diartikan sebagai hubungan yang erat antara seseorang dan sekelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Itu yang disebut dengan kepemimpinan. Hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari pemimpin dan yang dipimpin. Menurut Bass 1990, kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara suatu anggota dengan kelompok, sehingga pemimpin merupakan agen pembaharu, agen perubahan, orang yang perilakunya lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Dan kepemimpinan itu akan timbul ketika anggota kelompok mengubah motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok. Kotler 1988 juga berpendapat kepemimpinan adalah proses menggerakkan seseorang atau sekelompok orang kepada tujuan-tujuan yang umumnya ditempuh dengan cara-cara yang tidak memaksa. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa akan terjadi kepemimpinan apabila di dalam situasi tertentu seseorang lebih menonjol dapat mempengaruhi baik secara perorangan atau kelompok. Sehingga dengan penuh kesadaran orang-orang dapat mengikuti apa yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuan. Jadi itu yang disebut dengan kepemimpinan, pengertian dari kepemimpinan atau leadership. Kemudian berikutnya yaitu keterampilan kepemimpinan. Nah, Davis 1981-127 mengidentifikasikan 3 keterampilan kepemimpinan, yaitu yang pertama technical skill. Apa itu technical skill? Yaitu diperlakukan pemimpin agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Contohnya, pemimpin pendidikan perlu menguasai cara-cara menyusun restra, membuat silabus, memahami PBM, menguasai teknik penilaian, dan sebagainya. Itu contoh ya terhadap contoh technical skill dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, human skill, kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang lain adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang pemimpin baik dalam situasi formal maupun informal. Untuk membangun relasi yang lebih baik harus dikembangkan sikap respek dan saling menghargai satu sama lain. Jadi seorang pemimpin dibutuhkan human skill ya, jadi komunikatif ya antara baik dengan dalam internal maupun eksternal. Yang ketiga, conceptual skill. Ini sangat penting sekali, yaitu pemimpin yang disegani adalah pemimpin yang mampu memberi solusi yang tepat yang timbul dari pemikirannya yang cerdas tentang satu persoalan. Jadi bagaimana pemimpin tersebut memiliki sebuah konsep atau rancangan atau strategi terhadap apa yang dipimpinnya ya, atau bisa juga memiliki rencana yang akan dicapai terhadap organisasi atau kelompok yang dipimpinnya. Nah, itu yang dimaksud dengan conceptual skill. Nah, sedangkan tim dosen MKDK 2006 menjelaskan bahwa pemimpin perlu memiliki keterampilan kepemimpinan, yaitu diantaranya keterampilan dalam memimpin. Jelas, di sini sangat dibutuhkan. Bagaimana seorang pemimpin tidak memiliki keterampilan memimpin? Ya, maka tidak akan berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan jika dia tidak memiliki keterampilan dalam kepemimpinan. Yang kedua, keterampilan dalam hubungan insani, yaitu tadi hubungan sosial, hubungan sesama, bagaimana ia mampu mengelola SDM, ya, mampu mengelola sumber daya manusia yang ada, sumber daya yang lain, ya, bagaimana ia bisa berkomunikasi
dengan bawahan, dengan kolega, dengan mitra. Nah, itu sangat dibutuhkan. Yang ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Ya. Bagaimana dia bisa mengatur kelompok-kelompoknya, gitu ya, mengatur bawahan-bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang keempat, keterampilan dalam administrasi personil. Ini juga sangat dibutuhkan agar semua rencana ataupun langkah-langkah yang akan dicapai dalam kelompoknya atau dalam organisasinya itu mudah dijalankan dan mudah untuk dievaluasi. Yang kelima, keterampilan dalam menilai. Nah, bagaimana seorang pemimpin juga dibutuhkan sebuah keterampilan untuk menilai situasi yang ada, baik itu dari personal maupun dalam situasi kondisi keadaan suasana kelompok atau suasana kerja di organisasinya. Kemudian yang berikutnya yaitu pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan teori sifat pemimpin atau traits theory. Studi kepemimpinan yang mencoba mengidentifikasi berbagai sifat para pemimpin, yakni dalam usaha menjawab pertanyaan how one becomes a leader. Pendekatan teori ini lebih menekankan pada atribut-atribut atau ciri-ciri pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dasar pemikiran dari teori ini adalah keberhasilan seseorang ditentukan oleh sifat-sifat atau watak kualitas pribadi yang dimiliki seorang pemimpin. Nah, jadi di sini sifat bawaan atau watak atau karakter dari seorang pemimpin sangat menentukan dalam kepemimpinannya. Hicks dan Goulart menunjukkan 8 sifat kepemimpinan yang harus dimiliki, yaitu yang pertama, bersikap adil, yang kedua, memberikan sugesti, yang ketiga, mendukung tercapainya tujuan, yang keempat, katalisator atau catalyzing, ya maksudnya sebagai apa istilahnya, bisa memadukan, ya, antara memadukan bawahannya, ide-idenya, semuanya yang ada pada organisasi atau kelompok yang dipimpin itu mampu mencairkan atau mampu menyatukan, ya, itu yang disebut dengan katalisator. Yang kelima, menciptakan rasa aman, ya, bagaimana seorang pemimpin tersebut bisa memberikan rasa aman pada bawahannya atau pada yang dipimpin terhadap gangguan baik dari internal maupun dari eksternal. Yang keenam, sebagai wakil organisasi, ya, jadi disebut wakil organisasi maksudnya adalah pemimpin itu adalah simbol, sebagai simbol organisasi atau lembaga atau kelompok. Jadi kalau ingin melihat seperti apa organisasinya misalkan atau kelompok tersebut, maka bisa dilihat siapa yang memimpinnya, ya, atau siapa pemimpinnya atau leadernya. Yang ketujuh, sumber inspirasi. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki inspirasi, ya, agar lembaga atau organisasi atau kelompok yang dipimpin tersebut memiliki arah atau tujuan yang jelas, ya, dan memiliki inovasi-inovasi. Ya. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki inspirasi, maka organisasi atau kelompok tersebut akan sulit untuk berkembang. Yang kedelapan, bersikap menghargai. Jadi seorang pemimpin harus bisa menghargai baik bawahan maupun kolega maupun mitra, tidak bertindak semena-mena atau bertindak semaunya sendiri, ya. Harus menghargai baik itu pendapat orang lain maupun baik yang sejalan maupun yang tidak sejalan. Nah, pendekatan ini memandang bahwa kepemimpinan dapat diajari dari pola tingkah laku, bukan dari sifat pemimpin, karena sifat seseorang kadang menipu penglihatan sehingga sulit diidentifikasikan secara pasti. Frelder Mintorogo 1996 menyatakan bahwa menjadi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kepribadiannya. Seseorang menjadi pemimpin karena keadaan yang bersangkutan terhadap pada tempat dan situasi yang tepat, atau karena berbagai faktor seperti umur, pendidikan, pengalaman, serta latar belakang keluarga dan kekayaan.
Bagaimana pemimpin berperilaku akan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan, nilai-nilai, dan pengalaman mereka, atau kekuatan diri pemimpin. Menelaah perilaku kepemimpinan dapat diidentifikasikan dalam dua aspek, yaitu dari fungsi kepemimpinan yang dijalankan dan dari gaya yang ditujukan pemimpin. Kepemimpinan akan terjadi secara efektif apabila pemimpin dapat menjalankan dua fungsi utama, yaitu berkaitan dengan tugas, task related, atau fungsi pemecahan masalah. Yang kedua berkaitan dengan pembinaan kelompok atau fungsi sosial, group maintenance. Jadi, maka kepemimpinan tersebut akan berjalan secara efektif bila mampu menjalankan dua fungsi tersebut. Gaya kepemimpinan merupakan norma atau dapat juga diartikan sebagai pola perilaku dalam memperagakan dalam kepemimpinan. Terdapat dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya dengan gaya orientasi tugas dan gaya dengan orientasi pada anggota. Yang kedua, pendekatan kontingensi. Studi kepemimpinan yang disebut pendekatan kontingensi yaitu suatu studi kepemimpinan yang hakikatnya untuk memenuhi jawaban atas pertanyaan what the leader effective. Bahwa yang membuat kepemimpinan itu efektif bukan hanya karena keberadaan pemimpin itu sendiri, tapi ada variabel lain yang turut menentukan. Menurut Blanchard 1995, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepribadian, pengalaman masa lampau, dan harapan pemimpin. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, tuntutan tugas yang diberikan. Yang keempat, harapan dan perilaku rekan. Yang kelima, karakteristik harapan dan perilaku bawahan. Yang keenam, kultur dan kebijakan organisasi. Nah, inilah faktor-faktor yang akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Hartley dan Blanchard 1992-1997 dan Fiedler adalah penganut teori pendekatan kontingensi dengan mengembangkan kepemimpinan dengan model situasional. Aplikasi model ini adalah pada hubungan pemimpin dengan anggota, yang mana pemimpin menyesuaikan dengan perkembangan dan kematangan anggota dengan mengikuti fase daur hidup atau life cycle theory. Fiedler berpendapat bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok untuk seluruh situasi. Namun juga tidak mudah untuk mengganti gaya kepemimpinan dari situasi ke situasi yang lain. Hal ini tergantung pada motivasi seorang pemimpin. Fiedler beranggapan bahwa gaya kepemimpinan sangat ditentukan oleh motivasi pemimpin. Yang kedua, kelompok akan menjadi efektif apabila terjadi hubungan antara gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang menyenangkan. Nah, jadi, satu gaya kepemimpinan itu tidak bisa diterapkan terhadap seluruh situasi. Jadi, ada situasi tertentu, namun yang membutuhkan situasi tertentu juga. Jadi tidak semua situasi kepemimpinan itu bisa diterapkan. Ya. Jadi menyesuaikan, ya, artinya menyesuaikan situasi. Gaya seperti ini misalkan itu cocok atau diterapkan di organisasi ini atau di lembaga ini. Ya. Jadi tidak semuanya bisa serta-merta diterapkan. Harus menyesuaikan situasi dan kondisi atau situasional, ya, dan kondisional. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa akan terjadi kepemimpinan apabila di dalam situasi tertentu seseorang lebih menonjol, dapat mempengaruhi baik secara perorangan atau kelompok, sehingga dengan penuh kesadaran orang-orang dapat mengikuti apa yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuannya. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan bagi pendengar, bagi pemirsa sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.